Dah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Kemarin tentang sawabikul himam dan tahqiqu aswarul aqdar. Jadi keinginan kuat seseorang itu tidak bisa merubah yang namanya takdir. Kemarin kan kata Albi apa? Kalau misalkan takdir ini sudah ditentukan, kenapa kita berusaha? Kenapa kita capek-capek? Ya karena memang itu adalah proses. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa adanya usaha. Tetap kita harus mengusahakan sesuatu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Disitulah letak bagaimana seseorang itu dianjurkan atau dia diwajibkan ya untuk usaha terlebih dahulu, baru dia bertawakal. Baru nanti setelah dia sudah berusaha, baru dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana dia bisa mendapatkan ganjaran surga dan neraka sedangkan dia tidak berbuat sesuatu? Kan tidak mungkin, betul nggak? Bagaimana kamu bisa makan sedangkan kamu tidak mengusahakan sesuatu? Kita bisa makan, ya kita nyari makan dengan cara apa? Bisa mencuri, iya kan? Bisa mencuri, bisa bekerja. Kalau mencuri, jadinya sesuatu yang berdosa. Kalau bekerja adalah sesuatu yang beribadah. Jadi ada ada pepatah mengatakan hasil itu sebenarnya itu adalah tidak penting. Yang penting adalah prosesnya itu tadi. Prosesnya. Jadi yang kemarin intinya gini, kita ini jangan terlalu banyak mengatur ya, jangan terlalu banyak keinginan, pengen ini, pengen itu. Jadi kita secukupnya saja. Karena apa? Karena apa yang kita ingini itu tidaklah semuanya terkabul. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Sedangkan Allah itu sudah menentukan kita. Kita ini bakal seperti ini gitu. Itu maksud daripada sawabikul himam la tahqiqu aswarul aqdar. Jadi beberapa keinginan kita yang banyak itu tidak bisa merubah yang namanya Jadi takdir nggak bisa dirubah. takdir, nggak bisa dirubah. Banyak ada perkataan takdir kan dirubah, ini bisa dengan Misalkan, usaha dan doa. Gimana sih? Ada kan gitu? itu hanya istilah saja. Iya. Berarti pada akhirnya nggak ada bisa. Jadi gini loh, misalkan kamu miskin gitu kan, kamu miskin, takdir bisa dirubah, kamu bisa kaya. Gini loh caranya. Itu bukan berarti merubah takdir, tidak. Allah itu sudah menakdirkan kamu sekarang miskin, besok kaya kan. Yang merubah yang hanya bisa gini loh, yang bisa merubah hanyalah Allah ya. Kalau Allah bisa, gitu. Takdir bisa dirubah. Dalam hal gini, takdir tidak bisa dirubah, itu kita yang merubah itu nggak bisa. Atau gini, kamu bisa miskin misalkan, terus kamu kerja ingin merubah biar jadi kaya, menjamin nggak? Berarti nggak bisa dirubah kan? Takdir itu bisa dirubah. Ini juga sebenarnya sih adalah hanya ungkapan saja. Kita menganggap, kita ambil sebagai hikmahnya saja. Tapi kalau dalam ketentuan ini ya nggak bisa. Takdir tidak bisa Ungkapannya itu ungkapan hoax. buat ungkapan aja, bukan hoax ini ya, buat semangat aja. Sama dengan hasil usaha tidak akan ya, kita buat ambil hikmahnya saja. Ya gimana takdir Allah, misalkan dia memakai mobil kemudian terhindar dari kecelakaan, takdir bisa dirubah ya dengan skill dia kan. Untung tadi saya belok kayak gini kan, coba terlambat 5 detik itu, untung ente skillnya bagus bawa mobilnya, coba. Itu semuanya adalah Allah, kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki dia mati, saat itu ya mati. Kalau enggak ya enggak. Berarti kan ketika dia selamat itu berarti Allah yang menghendaki dia selamat. Bukan dianya, bukan manusianya. Kamu tadi nanya kayak tadi kan, itu Allah menghendaki untuk agar kamu bertanya.
Jadi intinya takdir itu tidak. Ya masa gini, masa iya makhluk itu bisa melawan Tuhannya? Katanya Tuhan itu maha segalanya. Kalau misalkan kamu menganggap takdir bisa dirubah, berarti kamu mendekati Allah dong. Berarti Allah ini kayak anggap saja Tuhan kamu ini kayak berhala gitu, yang bisa kamu atur kan, kayak orang dahulu berhala itu kan mau pengen tangannya kayak gini, mau pengen tangannya kayak gini kan, berarti mereka mengatur Tuhannya kan. Mau Tuhannya mau makan atau tidak kan tergantung orang yang mengasih makanan, mau Tuhannya mau makan ayam atau seperti itu. Allah itu maha segalanya. Terkadang juga Yang mana yang bisa mengubah takdir dan bisa berdoa. Mengubah takdir kan maksudnya gini, takdir dia sekarang. Takdir dia sekarang. Jadi gini loh, mungkin yang dia anggap, ya Ustaz paham sih. Mungkin yang kita anggap adalah takdir dia sekarang, ini bodoh gitu ya. Akhirnya dia belajar, jadi pinter, itu maksudnya takdir yang akan datang. Atau mungkin Allah juga yang dalam hal gini merubah takdir dia sekarang dengan takdir yang akan depan. Bukan berarti yang merubah takdir itu dia tidak, tapi Allah melalui dengan proses yang dia kerjakan. Akan tetapi kalau misalkan dia dengan usaha yang sedemikian rupa, lagi-lagi Ustaz tanya, apakah itu menjamin? Kayak Ancan, misalkan Ancan, dia ngafal terus, ngejamin nggak dia hafalannya lancar? Kan enggak. Betul. Jadi semuanya yang menentukan adalah Allah. Takdir itu tidak bisa dirubah. Berarti akhir lagi yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu beda lagi. Itu tadi loh, takdir yang sekarang dengan takdir yang akan datang. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dengan artian itu adalah usaha dia yang sekarang gitu loh. Maksudnya gini, yang tidak bisa dirubah ya takdir dia yang Allah sudah menjadikan dia sekarang ya seperti itu tadi. Itu merubah apa? Sama dengan gambaran kamu miskin. Itu kan innallaha yughayyiru ma biqaumin, kita anggap kalau kamu pasrah miskin ya miskin aja gitu kan. Ya gimana kamu mau berubah, gimana Allah mau merubah kamu sedangkan kamu tidak ada usaha. Kalau ditakdirkan usaha yang bakal kaya, pasti kaya kan? Dan misalkan orang nggak usaha nih jadi tukang parkir dia nggak bakal kaya, tiba-tiba ada Atta dapat 10 juta, Muter aja kayak gitu ya. Iya. Tadi lo kan Ustaz bilang wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, di situ kan ada ayat wa may yatawakkal. Berarti sebelumnya itu kan ada usaha. Makanya Ustaz bilang hasil ini dia tidak penting, yang penting itu adalah proses. Adapun hasil itu adalah Allah nanti yang menentukan. Ketika kamu berhasil atau tidak, itu kan Allah. Kamu pengennya berhasil, tapi Allah tidak pengen, akhirnya gagal. Walaupun innallaha yughayyiru ma biqaumin, itu maksudnya gini. Jadi suatu kaum dia itu harus berusaha untuk merubah kebiasaan dia akan menjadi lebih baik. Jadi itu adalah anjuran untuk merubah diri gitu. Adapun hasilnya itu nanti adalah Allah yang menentukan. Kamu pengen kayak gini misalkan, saya pengen kaya, kerja, akhirnya kamu kerja berangkat pagi, pulang malam. Kerjanya gak cuma satu tempat misalkan. Sudah kerja di kantor, pulangnya misalkan kerja nyambi misalkan, jadi bartender misalkan. Atau di pom bensin misalkan ya, atau YouTuber atau kamu lihat YouTuber itu mereka bisa berhasil ya karena Allah, bukan karena kontennya. Betul kan? Kamu kan pasti bisa tahu kan konten mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tapi kenapa konten yang tidak bermanfaat itu bahkan lebih banyak viewernya kan seperti itu, lebih menarik kan seperti itu. Semuanya Allah yang menentukan. Kita balik lagi yang sebelumnya, bisa jadi karomah karena memang itu wajib. Bisa jadi itu adalah istidraj, cobaan bagi orang biasa. Bisa jadi itu adalah tipu daya bagi orang-orang yang buruk atau jahat.
Jadi kita tidak bisa merubah takdir, kita hanya berusaha. Makanya di situ wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan siapa yang dia itu sudah bertawakal setelah usaha, maka cukuplah bagi dia. Kamu bekerja, sekarang miskin, kamu pengen berubah, kamu udah coba sana sini, tapi tetap hasilnya tidak bagus. Ya karena memang Allah sudah menakdirkan kamu seperti itu. Misalkan kamu, ya banyak sih contoh-contoh yang kita lihat. Ada orang dia misalkan pilkada kan, nyalonin lagi gagal. Namanya dia nggak usaha. Ya kalau kamu pengen innallaha la yughayyiru ma, dia kan yughayir kan, dia kan merubah strateginya. Oh ini kayaknya ini salah partai ini kayaknya, partainya kurang keren. Misalkan salah, atau duitnya kurang kencang, tetap nggak kepilih. Ada nggak seperti itu? Banyak. Adapun kalau misalkan dia usaha, nggak ada orang nggak usaha terus langsung. Jadi intinya gini, ketetapan Allah itu sudah ada pada kita. Ya sekarang miskin besok kaya itu bukan karena usaha kita, bukan. Karena memang takdir kita besoknya kaya, dan takdir kita berusaha gitu. Misalkan dia miskin, besoknya miskin, tetap miskin, sedangkan dia udah berusaha. Kan ada tuh, ada nggak? Banyak orang ngamen, ya kan? Dia kan minta-minta. Tapi kenapa dia tetap minta-minta? Karena kalau nggak minta-minta nggak kaya dia, padahal kaya. Ini seperti itu. Jadi takdir tidak bisa dirubah. Paham lebih? Masih kurang? Ya intinya seperti itu. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? Nah, kenapa 7 hari? Allah bisa saja kerja kan? Kenapa dia 7 hari? Ada hikmah di dalamnya. Nah, seperti itu proses. Harus ada usaha, ada prosesnya juga. Bukan berarti Allah bersangka. Itu bisa kita baca tafsirannya aja, kita ambil hikmahnya. Mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tidak ada segala sesuatu itu instan. Kalau kamu punya pikiran, wah, tujukan nanti saya apa? Gini-gini aja, pasti kaya gitu. Orang tuamu kaya nih misalkan, gini-gini aja. Apakah menjamin kamu kaya? Nah, enggak kan? Berapa banyak perusahaan bangkrut karena keturunannya nggak bisa aktif, nggak bisa produktif. Kan yang menjamin. Dan berapa banyak orang miskin dia jadi kaya. Bukan berarti dia merubah takdir, tidak. Bukan berarti usaha dia yang menjadikan dia kaya, tidak. Memang usaha tetap, tapi Allah yang menentukan. Berapa banyak orang miskin usaha tapi nggak kaya-kaya. Makanya kalau kalian mendengar usaha tidak akan mengkhianati hasil, kita bisa merubah takdir. Itu dalam hal gini. Takdir dianya itu bukan takdirnya Allah ya. Takdir itu sudah ketetapan Allah ya. Tapi kalau nasib ya bagian dia. Bagian itu bukan takdir tapi nasib gitu. Ya nasib dia, nasib bagian dia. Jadi yang disebut itu nasib bukan takdir. Kayak buruk. Ya juga yang musim ada yang Robin, maksudnya itu nasib bukan takdir. Itu adalah takdir, bukan nasib. Nasib itu adalah bagian. Takdir dia lebih ke ketetapan Allah, beda. Kalau kita katakan nasib adalah takdir, nasibnya kamu gini ya, itu beda. Jadi kalau takdir kembalinya kepada Allah, kalau nasib ya kepada seseorang. Nasib itu adalah bagian. Bagian kamu segini ya segini. Sebenarnya nggak ada persamaan nasib sama takdir. Ya cuman bahasa aja, oh nasib kamu, takdir kamu kan kadang disangkut pautkan kan. Padahal itu secara bahasa itu sudah beda jauh gitu. Kalau takdir udah ketetapan Allah. Nah, kalau nasib adalah bagian atau pendapatan dari seseorang itu kan. Bukan nasib bagian dari takdir. Kenapa? Bukannya nasib bagian dari takdir. Nasibnya kaya, nasibnya miskin. Itu sama dikait takdir, tapi dia kaya, tapi dia miskin. Itu secara bahasa. Kalau maknawi itu kan. Enggak, itu secara bahasa Indonesia.
Kalau takdir ya kembalinya kepada Allah. Takdir semuanya itu adalah Allah yang kembalinya kepada Allah. Sedangkan nasib adalah bagian yang didapatkan oleh seseorang tersebut. Jadi makanya keinginan kita, usaha kita tidak bisa merubah ketetapan Allah. Kamu usaha bagaimanapun tidak akan bisa. Misalkan nih kamu misalkan ingin pergi ke Jawa, saya takut naik pesawat jatuh karena kemarin ada kecelakaan. Kalau kamu takdirnya mati, misalkan naik kereta, ya mati-mati juga, gitu. Maksudnya seperti itu. Kamu naik mobil misalkan, takut pelan-pelan aja. Berapa banyak kecelakaan di tol karena jalannya 40, iya kan? Nggak cuman yang 120, 130. Itu namanya ikhtiar, ya usaha lah, ya. Karena memang dia takut kecepatan, takut kecelakaan, akhirnya dia pelan. Ya jalan 60, 40, tapi nggak menjamin loh ya, dia itu selamat. Berapa banyak orang kecelakaan karena kecepatannya di bawah 60, 40. Tidak bisa menjamin. Kalau kalian kan ngelihatnya usaha doang yang dilihat kan, oh ini sukses. Yang kalian lihat yang sukses aja kan, betul nggak? Yang bisa merubah orang itu kan. Coba kalian lihat yang tidak sukses. Udah bro, udah usaha, tetap aja kayak gini. Iya kan? Nggak mau aja gue gitu. Bukan seperti itu pemahamannya. Lanjut. Udah ya? Nah, dari ibarat yang tadi, keinginan yang kuat atau usaha seseorang yang kuat itu tadi tidak bisa merubah takdir. Karena apa? Karena semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita nggak usah capek-capek lah mikir. Misalkan nih kamu udah usaha. Ini maksudnya gini. Jadi yang dimaksud, yang dipingini oleh musannif ini biar kita ini tidak sampai mengurangi porsi ibadah kita. Jadi kalau misalkan kita udah usaha, ya udah mentok, kita nggak usah kepikiran gitu, pengen mengusahakan lagi. Karena memang hasilnya itu akan bakal seperti itu. Jadi nanti kembali kepada pembahasan yang selanjutnya. Kemarin kan Ustadz bilang kan, la jadwalahu wala faidah. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita planning gini, itu seakan-akan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi. Ini kita makomnya hikam ini bukan cuman ke asbab ya. Kalau asbab yang tadi yang diutarakan sama Albi itu orang-orang asbab kayak gitu tuh, ya orang-orang kita pengen realita. Tapi kalau udah makom tajam nih kayak Ambali. Tajam. Jadi ya seperti itu. Orang asbab itu seperti itu. Dia orangnya mengusahakan sesuatu, pokoknya harus gitu. Dia kan? Kalau kalian lihat orang-orang yang udah makom tajam itu, bukan bodo amat. Jadi dia ini belum kita mulai nih. Ya, intinya seperti itu ya. Kita akhiri. Kita belum ke hikmah yang keempat nih. Ustaz mau nang. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan penting. Pertanyaan belum udah masuk. Ya, jadi seperti itu ya, ketetapan usaha kita tidak bisa merubah takdir. Kalau orang kan kadang ini kan karena saya bekerja, karena saya ini berani hutang bank, berani gini. Coba kalau dia lagi apes, nggak mungkin dia cerita kan. Soalnya yang selama ini yang kita jadi patokan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Belum. Apa? Yang sudah berubah gitu. Padahal banyak orang-orang yang tidak bisa berubah karena usaha dia. Tapi bukan berarti kita yang kayak tadi kan, terus kita ngapain gitu kan? Allah sudah menakdirkan kita. Nah, intinya seperti itu ya. Sudah paham nanti? Ya nanti dibaca lagi. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu juga banyak sih. Jadi kalau Allah mughayyir apa gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya usahanya, prosesnya, hasilnya itu nanti
Allah yang mau kaya, mau miskin, mau dapat pahala, mau dapat dosa. Kayak kita nih sholat, terima nggak kalian sholatnya? Allah yang Kalian pengen nggak diterima? Ya kan bukan urusan kita kan. Kita usaha wudu. Kita udah usaha wudu, setelah sholat ternyata di sini ada najis. Kita udah usaha, ya Allah. Nggak bisa merubah kan? Takdirnya seperti itu. Allah alam. Yes, Yang bisa kita ke hikmah yang keempat ya. Allahu Akbar, Allah